Bab 926. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen memandangi batu besar yang kosong dan halus itu dan tahu bahwa tubuh Jiutian Phoenix pasti disembunyikan di sana. Lu Chen benar-benar ingin melihat siapa Phoenix 9 surga itu. Sangat disayangkan bahwa segel Kaisar Agung adalah segel tertinggi di benua Yuanwu, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk memecahkannya, dan dia juga tidak dapat membobolnya. Saat dia hendak pulang ke rumah, segel Kaisar Agung tiba-tiba berkedip, dan sosok yang dikenalnya muncul. Itu adalah seorang wanita dengan jubah Phoenix 9 warna, dengan 3.000 rambut hitam mengambang, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata Phoenix yang cerah. Junior Lu Chen, saya telah bertemu Kaisar Feng Yao. Lu Chen tahu bahwa ini adalah sisa-sisa Kaisar Feng Yao, dan segera melakukan penghormatan prajurit. Pewaris 9 naga, kita bertemu lagi. Kaisar Feng Yao mengangguk, kamu dapat melihat Kaisar ini lagi, yang berarti kamu telah menghilangkan kebencian ras roh terhadap ras manusia, jika tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan lembah roh. Setelah junior ini memasuki lembah roh, aku menemukan bahwa ras roh tidak menyimpan kebencian apapun terhadap ras manusia, hanya garis keturunan Kaisar roh yang memiliki sedikit kebencian. Lu Chen menjelaskan, apakah Kaisar Ling masih hidup? Kaisar Feng Yao bertanya, hidup. Lu Chen berkata begitu, dia masih membenci Kaisar. Kaisar Feng Yao bertanya lagi. Junior memberitahunya bahwa Kaisar Agung sudah tidak hidup lagi, dan semua kebenciannya juga telah hilang. Kata Lu Chen, kebenciannya pada Kaisar ini telah merasuk ke dalam tulangnya. Bahkan jika Kaisar ini mati, dia tidak akan menghilangkan gelombang kebencian. Kaisar Feng Yao berkata datar, terlebih lagi, dia mengetahui rahasia Kaisar. Begitu Linggu dibuka segelnya, dia akan keluar untuk mencari jenazah Kaisar. Mayat Kaisar masih ada. Lu Chen kaget, Kaisar Feng Yao meninggal selama 100.000 tahun, jika jenazahnya masih ada, akan sangat menakutkan. Jika masalah ini terungkap, pasti akan mengkhawatirkan seluruh benua Yuanwu. Pada saat itu, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan dikirim untuk mencari mayat Kaisar di mana-mana. Mayat Kaisar Agung pasti memiliki energi yang menakutkan dan nilai penelitian yang sangat tinggi. Begitu Anda memahami sesuatu darinya, manfaatnya akan sangat besar. Tentu, Kaisar Feng Yao mengakuinya dengan murah hati. Kalau begitu istirahatlah dengan tenang, dan jangan biarkan Ling Huang mengetahui keberadaan jenazah Kaisar. Kata Lu Chen, Kaisar ini telah meninggal selama 100.000 tahun. Kaisar Feng Yao menghela nafas dan berkata, hanya saja Kaisar ini meninggal di tempat rahasia, dan bahkan jika Kaisar Ling ingin menemukannya, dia tidak dapat menemukan tubuhnya. Para junior tidak mengerti, Kaisar Agung telah meninggal, mengapa Ling Huang masih tidak melepaskannya? Lu Chen bertanya, karena dia tahu Kaisar bisa terlahir kembali dari Nirwana. Kata Kaisar Feng Yao, bisakah Kaisar terlahir kembali? Mendengar ini, Lu Chen terkejut sekaligus gembira, dia yang selalu setenang anjing, sekarang tidak begitu tenang. Tentu, Kaisar Feng Yao mengangguk, karena Kaisar memiliki kekuatan kelahiran kembali, mengapa dia diam selama 100.000 tahun? Lu Chen bertanya dengan curiga, karena, Kaisar ini tidak memiliki syarat untuk kelahiran kembali. Kaisar Feng Yao sebenarnya berkata demikian. Kondisi apa yang dibutuhkan Kaisar sebelum dia bisa dilahirkan kembali? Lu Chen bertanya lagi. Kaisar Feng Yao tidak menjawab pertanyaan Lu Chen, melainkan bertanya kepada Lu Chen, kamu datang ke Gunung Jiufeng, apa yang kamu bicarakan? Saya pernah bertemu dengan sisa-sisa Kaisar. Iblis yang meminta saya untuk menaruh manik ini di tubuh Jiutian Phoenix. Lu Chen mengeluarkan bola kristal seukuran telur. Bola kaca api senyap. Kaisar Feng Yao sekilas mengenali bola kristal itu, jadi dia berbicara. Kaisar mengenali bola kaca api senyap. Lu Chen sedikit terkejut. Bola api senyap mengkilap adalah harta karun Yaosu. Ia dapat memadamkan api apapun di dunia. Itu adalah musuh dari Phoenix 9 surga. Kata Kaisar Feng Yao, jika kamu mematikan api, maka ini artefak. Lu Chen terkejut dan gembira. Selama ini, dia tidak mengetahui bahwa Silent Fire Glaze Ball memiliki kekuatan supernatural tersebut, namun dia hanya melemparkan Silent Fire Glaze Ball tersebut sebagai sampah di sudut Chaos Orb. Baru sekarang saya tahu bahwa Silent Fire Glaze Ball pada awalnya adalah harta karun, dan dapat mengalahkan elemen api yang kuat. Untungnya, Kaisar Feng Yao memberitahu kekuatan sihir benda ini, jika tidak, benda ini akan dibuang ke tempat sampah olehnya selamanya.
Itu bukan artefak, tapi juga sangat kuat. Itu senjata kekaisaran. Kaisar Feng Yao berkata, bola api senyap yang mengkilap memiliki nafas Phoenix 9 surga. Hanya bola itu yang dapat menemukan Phoenix 9 surga, dan hanya bola itu yang dapat membunuh tubuh Phoenix 9 surga selamanya. Apakah Yao Zhu menciptakan benda ini dan menggunakannya untuk menekan Phoenix 9 surga? Lu Chen bertanya lagi. Kaisar Feng Yao menghela nafas, dan berkata, jadi, ras monster paling membenci dan takut pada Phoenix 9 surga, dan mereka tidak akan pernah merasa nyaman jika mereka tidak menghancurkan Phoenix 9 surga selamanya. Apakah Phoenix 9 surga adalah musuh umat manusia, atau sekutu? Lu Chen menanyakan pertanyaan yang sangat penting tentang apakah dia akan menyerang Phoenix 9 surga. Jika Jiutian Phoenix adalah musuh umat manusia, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan tubuh Jiutian Phoenix dan menghancurkan Jiutian Phoenix dengan bola kaca api yang sunyi. Jika itu sekutu, maka dia tahu apa yang harus dilakukan. Sekutu, kata Kaisar Feng Yao. Kalau begitu aku tidak akan pernah menaruh bola mengkilap nirvana di tubuh Jiutian Phoenix. Kata Lu Shen, bola kaca api diam dapat menghancurkan Phoenix 9 surga, tetapi juga dapat menyelamatkan Phoenix 9 surga. Kaisar Feng Yao berkata demikian. Ini, Lu Chen tidak mengerti apa yang dimaksud Kaisar Feng Yao. Bola api senyap mengkilap bisa memadamkan semua api di dunia, tapi tidak bisa memadamkan api di langit. Api langit, ya. Bola kaca api nirwana tidak hanya akan memadamkan api langit, tapi juga menyerapnya. Kaisar Feng Yao berkata lagi, jika bola kaca api senyap menyerap api langit, dan Anda menaruhnya di tubuh Jiutian Phoenix, api langit yang diserap akan segera dilepaskan, dan Jiutian Phoenix akan terlahir kembali di api langit ketika ia bertemu dengan api langit. Kaisar ingin Phoenix 9 surga terlahir kembali. Lu Chen bertanya, tentu. Kaisar Feng Yao mengangguk. Kaisar ini menyegel Gunung Jiufeng untuk mencegah orang mengganggu tempat peristirahatan Jiutian Phoenix. Junior ini punya nyali untuk bertanya, apakah Phoenix 9 surga adalah Kaisar Agung? Lu Chen bertanya. Lu Chen selalu mengira bahwa Phoenix 9 surga adalah Kaisar Feng Yao, dan Kaisar Feng Yao adalah Phoenix 9 surga. Tetapi gagasan ini tidak begitu kuat, karena zaman iblis tua itu tidak tepat. Iblis tua itu telah mati selama 1.000.000 tahun, tetapi iblis tua itu masih tergantung di tubuh burung Phoenix 9 hari yang akan segera dihancurkan. Artinya, Jiutian Phoenix dan Lao Yao berasal dari periode yang sama, 1.000.000 tahun yang lalu. Namun Kaisar Feng Yao adalah karakter dari 100.000 tahun yang lalu. Bukan dari era yang sama dengan iblis tua. Kecuali Kaisar Feng Yao muncul di benua ini 1.000.000 tahun yang lalu, kemungkinan seperti itu ada. Tentu saja tidak. Kaisar Feng Yao melirik Lu Chen, merenung sejenak, lalu mengatakan yang sebenarnya, Phoenix 9 surga adalah tunggangan Kaisar, dan terkait erat dengan nasib Kaisar. Jadi itu tungganganmu. Jadi Phoenix 9 surga bukanlah judul dari suatu karakter, melainkan Phoenix yang asli. Lu Chen terkejut. Ya, itu adalah burung Phoenix, binatang dewa kuno. Kaisar Feng Yao mengangguk, dan berkata, 1.000.000 tahun yang lalu, ia muncul di benua Yuanwu. Ia memusnahkan Kaisar Iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dikepung. 100.000 tahun yang lalu, Kaisar menggunakan api langit untuk melahirkannya kembali, dan membentuk takdir dengannya. Sejak itu, ia menjadi tungganganku. Kaisar ini kalah dalam pertempuran besar. Ia menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk menyelamatkan Kaisar ini, dan ia jatuh mulai sekarang. Dimanapun Phoenix 9 surga jatuh, tubuhnya pasti akan kembali ke Gunung 9 Phoenix. Ini adalah takdirnya. Sayang sekali Kaisar ini tidak akan pernah bisa menemukan Tianhuo seumur hidupnya untuk menghidupkannya kembali. Saat dia berbicara, nada suara Kaisar Feng Yao sedikit lebih sedih. Junior akan menemukan cara untuk menemukan Tianhuo dan menghidupkan kembali 9 surga Phoenix. Lu Chen berjanji, menemukan api langit lebih sulit daripada mendaki ke langit. Kaisar Feng Yao berkata pelan. Yang lebih diinginkan junior ini adalah Kaisar Agung akan terlahir kembali. Lu Chen berkata begitu. Kaisar ini terkait dengan nasib Phoenix 9 surga. Jika Phoenix 9 surga terlahir kembali, maka syarat kelahiran kembali Kaisar ini akan terpenuhi. Kaisar Feng Yao berkata, Phoenix 9 surga dapat merasakan tempat di mana Kaisar meninggal, dan ia dapat pergi ke tempat itu untuk menemukan jenazah Kaisar. Jika Kaisar bisa mempercayaiku, kamu bisa memberitahuku di mana Kaisar meninggal. Lu Chen berkata,
Atau, saya juga dapat menemukan tempat itu dan membantu Kaisar terlahir kembali. Kamu adalah keturunan 9 naga, dan kamu ditakdirkan untuk bersama Kaisar ini, jadi Kaisar ini secara alami akan percaya padamu. Kaisar Feng Yao tersenyum tipis. Junior ini punya hubungan dengan Kaisar Agung. Lu Chen tidak mengerti. Kungfu Anda dan Kaisar ini memiliki sumber yang sama, perbedaannya adalah Anda mengolah pembuluh darah naga, dan Kaisar ini mengolah pembuluh darah Phoenix. Kaisar Feng Yao menjelaskan. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari. Pantas saja terakhir kali di Gunung Zhenshou, begitu penglihatan Kaisar Feng Yao tentang 5 burung Phoenix muncul, pembuluh darah naganya otomatis keluar dari tubuhnya, yang ternyata merupakan respon dari pembuluh darah Phoenix. Kamu tidak bisa pergi ke tempat di mana Kaisar meninggal. Kaisar Feng Yao berhenti ketika dia mengatakan ini, seberkas cahaya yang tidak disadari melintas di mata Phoenix-nya, dan dia berkata, jika suatu hari, kamu pergi ke darah bidang kabut Shuro. Tiba-tiba Kaisar Feng Yao berteriak, melompat turun, dan menamparkan dasar batu. Ledakan, terjadi ledakan keras. Seseorang yang berada di bawah batu itu ditampar hingga terbang dan langsung terjatuh. Aku tidak menyangka itu hanya secercah sisa, tapi masih ada kekuatan yang begitu besar, sungguh salah perhitungan. Pria itu jatuh ke udara, tetapi tiba-tiba terbang ke kejauhan, tertawa keras, Feng Yao, hebat sekali tubuhmu berada di bidang kabut darah Shuro, hebat sekali. Kaisar Feng Yao tidak mengejarnya, melainkan melompat kembali ke posisi semula, wajahnya masih ditutupi rambut hitam, hanya sepasang mata Phoenix yang menatap dingin ke arah orang yang akan pergi. Siapa orang itu? Lu Chen bertanya. Kalian anak-anak kecil, jangan khawatir. Kaisar Feng Yao berkata dengan ringan. Dia mendengar semua pembicaraan kita. Lu Chen bertanya lagi. Tidak, dia baru saja menyentuhnya, dan hanya mengetahui keberadaan jenazah Kaisar. Dia tidak mengetahui percakapan kita sebelumnya. Kata Kaisar Feng Yao, junior ini harus pergi ke ladang Shuro kabut darah untuk melindungi mayat Kaisar. Kata Lu Chen, tempat itu, mata Kaisar Feng Yao beralih ke Lu Chen, tersenyum tipis, dan berkata, mari kita bicara ketika kamu bisa pergi. Setelah selesai berbicara, Kaisar Feng Yao melambaikan tangan gioknya dan memukul Lu Chen dengan angkatan udara. Ini adalah... Lu Chen merasakan energi menyebar di tubuhnya, tebal dan kuat. Mekanisme Ki Kaisar tidak berbahaya bagi Anda, tetapi dapat membiarkan Anda melewati blokade di sini. Kaisar Feng Yao berkata, jika Anda ingin melihat 9 surga Phoenix, Anda bisa masuk. Lu Chen mengangguk, mengambil langkah besar, melewati kekuatan pemblokiran, dan langsung masuk. Tidak ada apa-apa di atas batu itu, tapi Silent Fire Glaze Ball, yang telah lama terdiam, bereaksi saat ini. Sinar cahaya 9 warna bersinar dari bola api yang sunyi, dan aroma aneh mengalir keluar. Namun aroma aneh itu terhirup oleh kehampaan di depannya. Saat aroma semakin banyak mengalir, kekosongan juga semakin banyak tersedot, dan kemudian, kekosongan itu perlahan-lahan terbuka. Ketika kekosongan itu terbuka sepenuhnya, ternyata itu adalah sebuah ruang. Di ruang itu, tergeletak seekor burung Phoenix 9 warna yang besar. Phoenix 9 warna itu tidak bernyawa, tidur nyenyak. Dan di atas burung Phoenix 9 warna, ada 6 kotak ceruk dengan warna berbeda yang mengambang. Namun ke-6 ceruk ini memancarkan aura ras yang berbeda, ras manusia, ras roh, ras monster, ras iblis, ras hantu, dan ras binatang. Kaisar Feng Yao muncul di sebelah Lu Chen, melihat ke-6 relung dan berkata, relung langit dan bumi, relung langit dan bumi, relung setan langit dan bumi, relung setan langit dan bumi, relung setan langit dan bumi hantu surga dan bumi, dan relung binatang surga dan bumi. Apa tujuan dari kotak khusus ini? Lu Chen bertanya. Menyerap keberuntungan langit dan bumi juga merupakan keberuntungan sebuah perlombaan. Kaisar Feng Yao berkata, langit, bumi, dan relung manusia awalnya milik ras manusia, dan 5 lainnya bukan milik ras manusia kita. Tetapi ketika saya pertama kali menjadi kaisar, keberuntungan saya tidak cukup, jadi saya membutuhkan semua keberuntungan, dari 6 ceruk langit dan bumi. Apakah peti mati langit dan bumi perlu dikembalikan ke ras roh? Lu Chen bertanya seperti ini. Saat itu, dia memiliki perjanjian dengan Lingua untuk menemukan peti mati langit dan bumi dan mengembalikannya ke klan roh, itulah mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Adapun 4 kotak khusus lainnya, dia tidak repot-repot bertanya. Keempat ras itu pada dasarnya adalah musuh umat manusia,
dan akan menjadi hantu jika mengembalikan mereka. Bukankah menyenangkan jika jatuh ke tangan umat manusia? Kembalikan pada para Eldar, mereka sudah merindukannya. Kata Kaisar Feng Yao. Para junior berterima kasih kepada Kaisar Agung atas nama ras roh. Lu Chen berkata dengan cepat. Ambil semua kotak khusus, Kaisar sudah lama tidak membutuhkannya. Setelah Kaisar Feng Yao selesai berbicara, dia melambaikan tangan gioknya, mencabut batasan di atas, dan mengirimkan 6 kotak khusus ke Lu Chen. Ekspresi Lu Chen tetap tidak berubah, dia menyimpan 6 kotak khusus, dan hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Kotak khusus ini berisi keberuntungan setiap ras dan merupakan harta karun yang tiada taraf. Suatu hari nanti, ketika budidayanya mencapai tingkat itu, dengan mengandalkan keberuntungan dari ceruk langit dan bumi ini, dia mungkin bisa menjadi kaisar. Keberuntungan yang terkandung dalam kotak ceruk langit dan bumi ini berdampak pada semua orang, tetapi tidak berhasil pada Anda. Kaisar Feng Yao memahami pikiran Lu Chen, dan segera menuangkan air dingin ke Lu Chen. Mengapa? Lu Chen bertanya dengan heran. Karena kamu adalah keturunan Jiulong, keahlianmu bukan milik benua Yuanwu, dan kamu tidak menerima keberuntungan dari benua Yuanwu. Kaisar Feng Yao berkata dengan sedikit penyesalan, kotak keberuntungan langit dan bumi berasal dari benua Yuanwu, jadi itu tidak ada hubungannya denganmu. Namun, latihan Kaisar Agung berasal dari sumber yang sama dengan milikku. Meskipun latihan Anda dan saya berasal dari sumber yang sama, latihan Kaisar ini milik benua Yuanwu, jadi kotak ceruk langit dan bumi berguna bagi Kaisar ini. Kaisar Feng Yao menjelaskan, yang junior masih belum begitu mengerti, dan dia masih menunjuk ke Kaisar untuk terus menjelaskan. Kata Lu Chen, basis budidayamu masih dangkal, lebih baik jangan tahu terlalu banyak. Kaisar Feng Yao menolak untuk menceritakannya, dan berkata, pikiran Kaisar yang tersisa ini memiliki kekuatan yang terbatas, mungkin tidak akan bertahan lama, jika tidak, Kaisar ini tidak akan mengizinkan Anda masuk untuk melihat Phoenix 9 surga. Terima kasih, Kaisar Agung, atas kepercayaan Anda. Kata Lu Chen, kamu memiliki Silent Fire Glaze Ball, yang dapat menangkap api langit. Kaisar Feng Yao menatap Lu Chen dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, jika suatu hari, kamu menangkap api langit, datang ke sini dan biarkan Phoenix 9 surga terlahir kembali. Bahkan jika sisa-sisa Kaisar telah hilang saat itu, tetapi kamu memiliki aura Kaisar di tubuhmu, kamu dapat masuk sesuka hati untuk menyelamatkan Phoenix 9 surga. Petik 2. Junior ini harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Tianhuo, agar Phoenix 9 surga dapat terlahir kembali, dan Kaisar Feng Yao dapat terlahir kembali. Petik 2. Lu Chen berkata dengan tegas. Ingat, jangan pergi ke Blood Mist Surafield. Kaisar Feng Yao tiba-tiba berubah pikiran dan memberikan instruksi tersebut. Arti dari Kaisar, mata Lu Chen berbinar, dan dia mengerti apa yang dikatakan Kaisar Feng Yao. Senang sekali kamu mengerti. Melihat ekspresi Lu Chen seperti ini, Feng Yao tahu bahwa Lu Chen mengerti maksudnya, jadi dia berkata dengan suara rendah, ada penggiling daging untuk makhluk hidup, hanya kematian. Lu Chen mengangguk, sepenuhnya memahami apa yang Kaisar maksud Feng Yao. Sebab, dia menebak apa yang tidak dikatakan Kaisar Feng Yao nanti. Hanya kematian, bahkan jika dikatakan bahwa mayat Kaisar Agung tidak ada di ladang Shuro Kabut Darah. Ketika Kaisar Feng Yao mengatakan bahwa dia berada di lapangan Asura Kabut Darah, dia tahu seseorang sedang menguping, jadi dia mengatakannya dengan sengaja. Tampaknya Kaisar Feng Yao juga ahli dalam menggali lubang, dan levelnya sama sekali tidak kalah dengan dia. Adapun di mana jenazah Kaisar Agung? Jika Kaisar Feng Yao ingin mengatakan sesuatu, akan merepotkan Lu Chen untuk bertanya. Kamu boleh pergi sekarang. Kaisar Feng Yao membuka mulutnya untuk mengusir orang-orang. Selamat tinggal, junior. Lu Chen memberi hormat, lalu berjalan ke tepi batu, siap untuk turun. Kaisar Feng Yao melirik naga awan raksasa di udara, dan tersenyum tipis. Awan hitam dan kuning ini untuk melindungi Gunung Jiufeng, kamu tidak bisa membawanya pergi. Setelah Kaisar Feng Yao selesai berbicara, dia mengangkat satu tangan, dan lapisan tebal di tubuh Yunlong Mai segera terlepas, dan langsung menuruni lereng gunung, menjaga tempat aslinya lagi. Tapi Yunlong Mai kembali ke keadaan semula, mengeluarkan nyanyian naga, dan kembali ke tubuh Lu Chen. Kaisar Feng Yao melambaikan tangannya lagi, dan Lu Chen menghilang di tempat. Saat berikutnya, Lu Chen muncul di kaki gunung dan menuruni Gunung Jiufeng dalam sekejap. Api langit, Lu Chen melihat ke langit, dan tidak bisa menahan nafas.
saya tidak tahu di mana api langit itu berada, dan di mana saya bisa menemukannya. Lihatlah urat Yanlong di tubuhnya, orang ini diam-diam memurnikan benih api bumi, dan dia belum sepenuhnya memurnikan api bumi. Butuh waktu lama untuk memurnikan api bumi. Kalau untuk memurnikan api langit, kalau bukan soal tahun kera. Lu Chen menggelengkan kepalanya, lalu naik ke langit dan terbang di langit. Terbang ke arah timur, butuh 3 hari 3 malam lagi sebelum terbang keluar dari pegunungan besar yang terdiri dari puncak yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu tiba-tiba terbuka, dan akhirnya sampai di dataran, dan segera menemukan sebuah kota kuno. Lu Chen melangkah ke susunan teleportasi kota kuno, melewati beberapa stasiun transfer teleportasi, dan kemudian dipindahkan ke kota kuno yang paling dekat dengan sekte Tao Xuantian. Setelah kembali ke Zhongmen, Lu Chen segera pergi mencari tuannya. Di Zufeng, Anda akan melihat sosok manusia nyata yang mendominasi. Orang sungguhan yang mendominasi ada di luar rumah, berbaring di kursi goyang dengan mata tertutup, dan dia tidak tahu apakah dia sedang tidur. Dan di samping kursi goyang, pedang Xuantian dimasukkan, dan satu set baju besi Xuantian yang berlumuran darah ditempatkan. Lu Chen tiba-tiba merasa tidak enak. Dikatakan bahwa baju besi sang master tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Setelah armornya dilepas, masalahnya akan menjadi serius. Lu Chen mendekat dengan ringan, dan menemukan bahwa nafas tuannya lemah, seolah-olah dia menderita luka serius, dan ada beberapa tanda kemarahan. Muridku sudah kembali. Orang asli yang mendominasi tiba-tiba berbicara, tetapi matanya tidak terbuka, dan dia berbicara dengan lembut, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara lagi. Itu seorang murid. Lu Chen berjongkok di samping Daois, mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi Daois, dan terkejut. Denyut nadi pria sejati yang mendominasi itu dingin, ia tidak memiliki denyut nadi. Meskipun tubuh fisik ini belum dihancurkan, ia tidak bernyawa, dan didukung sepenuhnya oleh roh primordial. Sekali roh primordial tidak dapat mendukungnya, ia akan meninggalkan tubuh dan keluar dari tubuh. Mungkin ia dapat menemukan tubuh fisik yang cocok dan membentuk kembali kehidupannya. Namun, orang sungguhan yang mendominasi telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan roh primordialnya juga semakin tua. Sekalipun ia membentuk kembali tubuh fisiknya, akan sulit untuk kembali ke puncak, itu hanya untuk melanjutkan hidupnya. Aku sudah lama menunggumu sebagai guru. Daois menunjuk ke samping dengan lemah, dan berkata, pedang Xuantian dan armor Xuantian diberikan kepadamu. Ini adalah hal terakhir yang kutinggalkan untukmu sebagai guru. Ini adalah harta karun Tuan, para murid tidak dapat mengambilnya. Kata Lu Chen, aku sudah lama berpisah denganmu sejak aku menerimamu sebagai murid. Aku tidak pernah memenuhi tanggung jawab sebagai seorang master, dan aku belum mengajarimu apapun. Aku merasa malu sebagai seorang guru. Orang asli yang mendominasi berkata lagi, saya telah menunggu Anda kembali sebagai guru, dan saya hanya ingin memberi Anda 2 harta karun Xuantian Daozong sebelum meninggal, sehingga Anda akan menjadi andalan Xuantian Daozong di masa depan. Guru belum tentu meninggal, harta karun Zenzong juga harus tetap bersama guru. Lu Chen mengeluarkan botol kristal, dan masih banyak cairan esensi spiritual di dalam botol. Tubuh fisik guru sudah mati, dan sekarang dia bergantung pada jiwa untuk menahan nafas, tetapi jiwa tidak dapat bertahan lama. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, roh primordial guru juga sudah tua, dan tidak ada gunanya membentuk kembali tubuh, jadi guru tidak berencana untuk membentuk kembali tubuh. Bagaimanapun, saya sudah cukup hidup, jadi saya akan meninggal, dan itu lebih. Lu Chen sangat gembira, dia khawatir tubuh fisik guru akan mati sepenuhnya, dan cairan esensi roh spiritual tidak akan berpengaruh. Tanpa diduga, roh primordial guru menghela nafas lega tergantung di tubuhnya, maka guru akan terselamatkan. Selama ada satu nafas, cairan esensi roh bisa kembali ke surga. Ada apa? Aku tidak bisa menahan nafas lagi. Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan marah, mendekatlah, dan saya akan mengajarimu Xuantian Jue sebagai guru. Lu Chen mendekat, tetapi dia tidak menggunakan telinganya untuk mendekati orang sungguhan yang mendominasi, tetapi membuka botol kristal dan mendekat dengan mulut botol. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang asli yang mendominasi berkata dengan tidak sabar, cepat terima warisanku, ini akan terlambat. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia membuka paksa mulut pria sejati yang mendominasi, dan langsung menuangkan cairan esensi spiritual. Benar,
Irigasi. Orang asli yang mendominasi adalah yang mulia tubuh emas, basis budidayanya terlalu tinggi, satu atau dua tetes cairan esensi roh tidak akan berfungsi, diperlukan jumlah yang besar. Kamu, orang asli yang mendominasi marah dan cemas, mengapa murid bodoh ini tidak tercerahkan? Karena itu, tubuhnya sudah mati, dan obat mujarab tidak bisa menyelamatkannya, jadi apa gunanya memberinya air aneh ini? Sungguh membuang-buang waktu yang berharga. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang sungguhan yang mendominasi, tubuhnya hanya tergantung dalam satu tarikan napas, dan dia tidak memiliki kekuatan, jadi dia tidak dapat menghentikan Lu Chen melakukan hal-hal yang membosankan. Tepat ketika orang sungguhan yang mendominasi berlari melewati 10.000 kuda lumpur rumput, dia tiba-tiba menemukan bahwa cairan aneh yang telah dituangkan ke dalam perutnya, bersama dengan nafasnya, berubah menjadi kekuatan hidup yang agung, dan ketika dia mati, tubuh fisiknya menyebar, keluar dan menembus ke anggota tubuh, organ dalam, dan 8 meridian yang luar biasa. Saat berikutnya, tubuh orang sungguhan yang mendominasi dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya, tubuhnya yang kaku tiba-tiba melunak, dan darah emas yang telah terkondensasi untuk waktu yang lama tiba-tiba meleleh dan mengalir di tubuhnya. Celepuk, jantung yang sudah lama berhenti berdetak tiba-tiba melonjak, lalu kembali berdetak. Pada saat itu, mata tua orang asli yang mendominasi itu terbuka lebar, mengira semua ini hanyalah mimpi. Tapi, ini benar, dia dengan jelas merasakan ada vitalitas yang tak ada habisnya di tubuhnya, dia melihat tubuh fisiknya hidup kembali, dan luka fatal di tubuhnya dengan cepat membaik. Ini adalah, yang mendominasi nyata seseorang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki pengetahuan yang luas. Dia segera memikirkan sesuatu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, cairan primordial dari pohon roh kuno. Guru benar-benar berpengetahuan luas. Dia langsung menebak cairan esensi roh spiritual. Saya mengacungkan jempol. Lu Chen tersenyum, melihat cairan esensi roh-roh masih efektif untuk tuannya. Dia memasukkan jantungnya yang tergantung di udara ke dalam perutnya. Cukup, cukup, ini adalah air ilahi yang tidak duniawi. Meminum satu tetes lagi akan sangat sia-sia. Orang asli yang mendominasi buru-buru membuka botol kristal, menolak untuk minum lagi. Aku hanya minum setengah kati, kenapa aku tidak minum setengah kati lagi? Lu Chen khawatir jumlah air ilahi tidak cukup, jadi dia mengambil botol kristal dan membawanya ke mulut guru, ingin terus menuangkannya. Jangan berhenti, itu sudah cukup, guru sudah sembuh, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Orang asli yang mendominasi melambaikan tangannya lagi dan lagi, tiba-tiba berdiri dari kursi, wajahnya memerah, dan senyuman muncul di wajahnya. Minum lagi, vitalitas yang menakutkan akan meluluhkan guru. Lu Chen baru saja menarik tangannya sekarang, dan dia juga tampak bahagia, tidak merasa tertekan sama sekali karena hilangnya setengah kati cairan esensi roh. Guru, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak air suci? Orang asli yang mendominasi melirik botol kristal di tangan Lu Chen. Masih ada setengah dari air ajaib di dalam botol, yang jumlahnya lebih dari 1 kati, dan dia terkejut. Ada pohon roh kuno di istana Senmu, tetapi hanya menghasilkan 1 tetes cairan esensi roh setahun, dan setelah 100 tahun, paling banyak bisa menghasilkan 1 atau 2 tetes. Tapi Lu Chen baik, botol tetap botol, seringkali lebih dari 1 kati, berikan saja dia setengah kati, tanpa berkedip, seolah-olah cairan esensi roh itu diproduksi oleh keluarganya. Dengan kesombongan seperti itu, saya khawatir istana Senmu pun tidak dapat melakukannya. Diberikan oleh Kaisar Ling, Lu Chen mengatakan yang sebenarnya dan tidak menyembunyikannya dari tuannya. Klan Roh dan Kaisar Roh. Mendengar ini, ekspresi Dao Daois menjadi serius, jadi dia bertanya, berapa banyak Kaisar Roh yang ada di Klan Roh? Faktanya, orang asli yang mendominasi telah lama bertanya kepada 10 pelayan, dan juga mengetahui beberapa hal tentang Lu Chen di Linggu. Namun, 10 pelayan itu tidak tahu siapa yang ditemui Lu Chen di mata air suci. Karena 10 pelayan tidak berstatus tinggi di Istana Roh, dan mereka tidak mengikuti Lu Chen ke mata air suci, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui leluhur klan Roh di mata air suci, apalagi apakah klan Roh memiliki seorang Kaisar Roh. Dan Lu Chen bungkam, dan tidak pernah menyebutkan hal-hal di mata air suci kepada orang lain, termasuk pelayannya. Tetapi di hadapan tuannya, Lu Chen merasa tidak perlu merahasiakannya. Tuannya sangat protektif terhadapnya dan dia adalah seseorang yang bisa dia percayai. Jika Anda bahkan tidak bisa mempercayai tuan Anda,
maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mempercayai Anda. Hanya satu, Lu Chen bertekad. Kenapa kamu begitu yakin? Orang asli yang mendominasi berkata, klan roh telah menghilang selama 100.000 tahun, dan tidak ada yang tahu berapa banyak kaisar roh yang telah dihasilkan oleh klan roh. Karena, saya telah melihat kaisar roh, dan saya tahu bahwa ras roh belum menghasilkan kaisar roh baru dalam 100.000 tahun terakhir. Kata Lu Chen, apakah kamu melihat Ling Huang? Mata pria sejati yang mendominasi itu diluruskan, selama 100.000 tahun, tidak ada kaisar roh baru dalam ras roh. Artinya, kaisar roh yang Anda lihat adalah kaisar roh lama 100.000 tahun yang lalu. Ya, dia adalah Ling Huang dari 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun? Maka dia pasti monster tua. Orang asli yang mendominasi menghela nafas. Tidak, kecuali rambut putihnya, dia terlihat berusia 30-an, dan dia cukup cantik. Kata Lu Chen, yah, orang sungguhan yang mendominasi merasa tercekik oleh sesuatu, dan terlalu getir untuk berbicara. Dia telah hidup selama 100.000 tahun, dan dia hanya tampak seperti berusia 30-an, dan penampilannya masih dipertahankan. Tapi bagaimana dengan dia? Dia baru hidup ribuan tahun, dan dia sudah berusia 60-an, dan ketampanan mudanya telah hilang. Memang benar manusia mati dibandingkan orang lain, dan barang dibuang. Begitu saja jika dibandingkan dengan barang. Tuan, ada apa denganmu? Menelan, melihat ekspresi aneh guru, Lu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan aneh. Tidak apa-apa, sebagai seorang guru, saya merasa sedih untuk umat manusia. Orang sungguhan yang mendominasi kembali sadar, tetapi berkata, umat manusia bahkan belum memiliki kaisar manusia, menurut Anda apakah itu menyedihkan? Mengapa umat manusia saya tidak memiliki kaisar manusia? Lu Chen bertanya, ada ratusan ribu tahun yang lalu, dan kemudian perang besar terjadi, dan semua kaisar jatuh. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, tidak hanya ras manusia, tetapi juga ras roh, ras monster, ras iblis, ras binatang, dan ras hantu, semua kaisar telah tiada. Bagaimana cara mengalahkan semua kaisar dari semua ras? Lu Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah terlalu lama, dan tidak banyak catatan tersisa tentang isi pertempuran jatuhnya kaisar, dan saya tidak tahu banyak tentang itu sebagai seorang guru. Apakah Kaisar Feng Yao ikut serta dalam pertempuran itu? Tidak, Kaisar Feng Yao kemudian bangkit. Dia berpartisipasi dalam perang ras, yaitu ras manusia dan ras roh bergabung untuk melawan beberapa ras musuh lainnya. Orang asli yang mendominasi berkata, pada akhirnya, Kaisar Feng Yao membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri, mengalahkan ras-ras itu dalam satu gerakan, dan menyegel mereka. Kami menyebutnya perang orang dahulu, mengacu pada ras yang dia lawan. Petik 2. Ternyata sebelum perang dahulu, terjadi pertempuran besar lainnya. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Ya, kaisar dari semua ras terbunuh dalam pertempuran itu. Adapun bagaimana hal itu terjadi, apa isi pertempuran itu, apakah kaisar yang bertarung satu sama lain antar ras, atau dimusnahkan oleh orang lain, tidak ada catatan. Diwariskan ke dunia, itu sangat misterius. Orang sungguhan yang mendominasi mengatakan demikian. Lu Chen tiba-tiba bertanya, jadi, bagaimana dengan Mingsu? Dikatakan bahwa Hades tidak ikut serta dalam pertempuran misterius itu, jadi tentu saja Hades tidak jatuh. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Kaisar dari semua ras telah tiada, mengapa klan Ming jatuh? Lu Chen bertanya, kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Orang asli yang mendominasi merentangkan tangannya, dan berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda sebagai seorang guru, dan banyak orang memiliki pemikiran Anda, jadi ada yang salah dengan Mingsu. Bukankah begitu? Lu Chen bertanya balik, bahkan jika ada masalah dengan Mingsu, itu terlalu tua untuk dipelajari. Orang sungguhan yang mendominasi berkata, seperti yang kita semua tahu, klan Ming bukanlah ras asing, dan tujuan mereka datang ke benua Yuanwu terutama untuk mengincar klan hantu. Di zaman kuno, Hades hampir tidak berpartisipasi dalam beberapa perang yang terjadi. Dalam perang ras terakhir, Hades tidak mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk melawan umat manusia secara langsung. Begini, klan Ming dan ras manusia tidak memiliki kontak satu sama lain, dan mereka tidak memiliki banyak kontak dengan ras lain. Mereka sangat misterius. Lebih penting lagi, klan Ming suka bersembunyi di gua kegelapan,
dan tidak begitu tertarik pada tanah, dan tidak memiliki motif untuk menghancurkan kaisar dari ras lain. Jadi, dalam pertempuran jatuhnya kaisar, sulit bagi orang untuk mencurigai bahwa klan Ming berada di balik layar. Penjelasan orang sungguhan yang sombong lebih komprehensif, tetapi Lu Chen selalu merasa bahwa pertempuran jatuhnya kaisar ada hubungannya dengan Mingsu. Namun, ini adalah perang yang jauh, dan Lu Chen tidak repot-repot terus mempelajarinya. Yang lebih penting saat ini adalah siapa yang hampir memukuli guru sampai mati. Tuan, ketika Anda berada di Sekte Gelombang Gila, Anda bertarung melawan Patriark Changyu, apa hasilnya? Kata-kata Lu Chen agak licik, dan dia bertanya secara berdampingan, alih-alih secara langsung menanyakan apakah guru disakiti oleh Patriark Changyu. Akibatnya aku telah berbaring di sini menunggumu selama berhari-hari sebagai guru. Jika kamu terlambat satu langkah, guru dan murid kita akan mengucapkan selamat tinggal selamanya. Berbicara tentang Patriark Xuantian, orang asli yang mendominasi menjadi marah. Orang tua itu sangat tua, dia menerobos ke alam suci, kekuatan tempurnya tidak terbatas, dan dia telah mendukung guru selama 3 jam, tetapi akhirnya dia tidak bisa tunggu. Tubuh fisik dihancurkan oleh guncangan. Untungnya, Xuantianjia melindungi roh primordial, jika tidak, tubuh fisik guru tidak akan dibawa kembali. Itu, sebenarnya hampir sama. Pertanyaan Lu Chen membuat orang asli yang mendominasi itu tersipu, sedikit malu, dan bahkan menabrak lebih dari 100 kuda berlumpur di dalam hatinya. Magang ini, memang benar pot itu yang tidak bisa dibuka dan diangkat. Untuk apa kamu menanyakan ini? Tanya yang lain, enak kan? Tuan, mengapa Anda tidak menerobos ke alam suci? Lu Chen terus mengambil panci yang tidak terbuka. Hei, kenapa kamu menanyakan ini? Orang sungguhan yang mendominasi berkata dengan marah, siapa yang tidak ingin menerobos? Kursi ini ingin menerobos bahkan dalam mimpiku, tapi masalahnya adalah aku tidak bisa menerobos. Petik 2. Lu Chen mengambil panci lainnya. Tidak ada alasan, saya sudah tua sebagai seorang guru, dan basis kultivasi saya cukup tinggi hingga tingkat tertentu. Jika saya tidak dapat menerobos, saya tidak dapat menerobos. Apa yang dapat saya lakukan sebagai seorang guru? Orang sungguhan yang mendominasi ditusuk di bagian yang sakit, dan akhirnya pecah. Tuan, jangan terlalu bersemangat, tenanglah. Lu Chen dengan cepat menghiburnya. Bahkan orang tua dari Sekte Changyu itu telah menjadi orang suci, tapi kursi ini masih berdiri, mengapa kamu meminta kursi ini tenang? Setelah orang sungguhan yang mendominasi pecah, itu tidak akan berakhir, bahkan Lu Chen berkata, pil binatang tingkat 10 dari kursi ini awalnya digunakan untuk menyempurnakan pil yang mulia, dan saya berharap untuk mengonsumsi sejumlah pil yang mulia untuk memecahkannya, melalui. Tapi Anda beruntung, Anda diam-diam mengambil pil binatang itu, dan membiarkan pil yang digunakan untuk budidaya kursi ini gagal. Petik 2. Pil yang mulia, ramuan tingkat tinggi, setidaknya temukan yang mulia alkimia untuk memperbaikinya. Petik 2. Kata Lu Chen, kursi ini adalah yang mulia bertubuh emas. Pil terhormat biasa memiliki kekuatan yang kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan saya. Saya harus menggunakan pil terhormat 5 pola. Orang asli yang mendominasi berkata, alkimia dari penguasa 5 pola tidak mudah untuk disempurnakan. Yang terbaik adalah menyempurnakannya dengan ramuan hebat peringkat 9, dan tingkat keberhasilannya relatif tinggi. Apakah sekte kita memiliki alkimia peringkat 9? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Tidak, alkimia tingkat tertinggi di sekte kami adalah yang mulia alkimia tingkat ketiga. Paling banyak dia bisa menyempurnakan pil yang mulia Sanwen, yang memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Saya tidak berani membiarkan dia melakukan pemurnian, yang bahan dari yang mulia pil tidak mudah didapat, jika dia gagal lebih banyak dan lebih sedikit berhasil, maka itu akan sia-sia. Orang asli yang mendominasi berkata lagi, saya telah menyapa master dari Aula Danzun. Orang asli yang mendominasi menatap Lu Chen dengan pandangan kosong, dia adalah penguasa Aula Alkimia, seorang alkemis hebat tingkat 9 yang agung, dan harganya tidak cukup, jadi dia bisa menyenangkannya. Harganya berapa? Lu Chen bertanya lagi. Sangat besar, mendominasi dan nyata. Tuan, saya punya saran, ambillah pil binatang tingkat 10 lagi, lalu serahkan semua materinya kepada saya. Lu Chen berkata, saya berjanji akan memberi Anda pil yang mulia dengan lebih dari 5 pola, dan saya berjanji akan memiliki berat yang cukup. Omong kosong, guru tahu kamu berbakti, tapi jangan membual di depan guru.
Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. Orang asli yang mendominasi tidak tahu banyak tentang Lu Chen, jadi dia tidak mempercayai kata-kata Lu Chen sama sekali. Tuan, saya dan Xiu, dan saya dapat membantu Anda menyempurnakan pil yang mulia dengan 5 baris atau lebih. Lu Chen menjelaskan dengan serius. Sebagai seorang guru, Anda dapat percaya bahwa Anda adalah alkimia, dan Anda juga dapat percaya bahwa Anda dapat menyempurnakan pil Xuan Ming atau semacamnya. Orang sungguhan yang mendominasi sebenarnya mengatakan ini, tapi ini adalah ramuan dari Yang Mulia, ramuan dari tingkat ke-10, dan ramuan dari tingkat tinggi. Itu tidak dapat disempurnakan tanpa pangkat dari Master Alkimia. Implikasinya adalah orang yang mendominasi tidak mempercayainya. Bagaimana dia bisa percaya pada kejahatan Lu Chen? Berapa umur Lu Chen? Belum genap 20 tahun, seorang anak laki-laki berambut kuning, meskipun dia pernah menjadi seorang alkemis, dia hanyalah seorang alkemis tingkat rendah, bukan alkemis atau apapun, sangatlah mustahil untuk mencapai level alkimia. Tuan, saya dan Zun. Lu Chen berusaha keras menjelaskan. Berhenti bicara omong kosong. Orang asli yang mendominasi menggelengkan kepalanya dengan keras. Saya benar-benar dan Zun. Lu Chen terus bekerja keras. Jika kamu tetap membuka mata dan mengatakan hal yang tidak masuk akal, guru akan memukul pantatmu. Orang asli yang mendominasi sedikit marah. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya untuk meluruskan. Majikannya sendiri hancur, dan dia kesal. Apalagi orang yang mengalahkan sang master ternyata adalah nenek moyang dari Sekte Changyu, dia bahkan lebih tidak bahagia. Lebih penting lagi, tidak masuk akal bagi Patriark Changyu untuk berani membunuh guru. Selama dia bisa, dia akan membantu guru dan tidak pernah berdiam diri. Saat berikutnya, Lu Chen memiliki jubah cian ekstra di tangannya, dan meletakkannya di tubuhnya. 9 pola alkimia putih, menyala satu persatu. Ke-9 pola dan Zun semuanya menyala. Pada saat itu, otoritas alkimia muncul pada Lu Chen, dan kekuatan alkimia tingkat tinggi sangat luar biasa. 999, Yang Mulia Alkimia Agung peringkat 9.